Terakhir tuh yang terakhir yang udah merinding kan, udah merinding. pas begitu pakai sarung kan. Suara gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Welcome to Room Story. Oke, di video kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang narasumber, seorang rekan juga, yaitu beliau juga seorang konten kreator ya. Ya, bisa dibilang lah. Bisa Tapi dibilang. masih belajar. Ya, sama-sama lah kita bang. Saling kita. Saling. Oke, buat kalian juga mungkin yang ingin subscribe ya bang ya, Iya, bisa nanti di bawah ini kalian subscribe channelnya. Oke. Oke. Mungkin itu kayak kontennya apa nih bang? Mungkin tema kali ini ya dikarenakan saya lebih menyukai gitu ya kegiatan outdoor, ya paling saya akan membahas sedikit pengalaman saya. Jadi Kita sharing saja ya. ya, kontennya Bang Ilham juga tentang Tentang pendakian. Sekedar, ya pokoknya kegiatan outdoor di alam luar. sebelumnya juga boleh kenalin dulu. Ya, perkenalkan nih, nama saya Ilham Setiawan atau bisa dipanggil Bang Cacing biasanya dalam panggilan saya. Cacing. Jadi saya adalah salah satu anggota juga di dalam komunitas kegiatan pencinta alam ya, atau bisa disebut Senja Adventure. Cuman untuk saat ini lagi rehat dulu lah. Istirahat. Lagi istirahat Bang. Jadi paket tuh kita lagi inilah. Sibuk. Bukan sibuk, lebih tepatnya lagi rehat vakum dulu karena mendekati ajang pernikahan. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Siapa jangan lupa kita mendaki lagi habis pernikahan ya. Ya, mungkin itu ya buat kalian-kalian yang suka mendaki, boleh lihat channelnya Bang Ilham. Sangat ditunggu. Sangat ditunggu buat ininya. Oke. Iya, Dan kami mengundang ke sini pun ingin bertanya-tanya ya. Iya. Sekaligus silaturahmi kan. Silaturahmi Udah lama ya, kita udah lama nggak ketemu. juga. Ini juga teman satu kampung ya, Iya, sama saya. satu tempat tinggal. Alhamdulillah, cuman satu perjuangan. kita jarang ketemu sekarang. Ketemu dikarenakan ya mungkin 5 Kesibukan tahun yang lalu masing-masing, iya. dan ditambah 5 tahun yang lalu saya nggak diam di ini Kampungnya. jadi lebih besar di kampung orang gitu Iya. ya. Jadi baru pulang kebetulan. Iya, dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah sambut baik oleh di- Room Story. Jadi bagaimana Pak malam ini kita Kita membahas yaitu dikarenakan Bang Ilham ini seorang pendaki, ya otomatis di Room Story ini menceritakan pengalaman abang selagi mendaki. selama pendakian saya gitu ya Pak. Bingung juga gitu mau cerita apa. Soalnya saya masih baru-baru juga Pak di dunia pendakian. Jangan Pak dong. Udah abang Iya, aja Bang, biasa. siap. Apa nama juga kan gua Farhan gitu ya. Nama aja lu kon kayak mungkin kumis gua kali ya. Iya kali terlalu. Harus gua cukur nih besok-besok aduh. Sudah terlihat tua ya. Anjir. Mungkin ceritanya lebih ke mistis ya Pak. Mistis. Lebih ke mistis. Kejadian mistis di Gunung Salak. di Gunung Salak. Salak, Oke, boleh aja tuh. Jadi waktu itu gua kan mendaki ya. Mendaki itu di malam Jumat Pak. Iya. Malam Jumat. Di malam Jumat. Dan itu benar-benar kita mendaki itu cuma berdua. Berdua doang. Benar-benar berdua doang. Dan itu keadaan waktu Gunung Salak doang tuh yang buka. Kan waktu itu sempat ada penutupan tuh hampir semua. PPKM. Yang di bulan apa tuh Bang? Kita waktu itu di bulan Agustus, tanggal 5 Agustus. Tanggal 5 Agustus, semua gunung tuh lagi pada tutup. Iya. Kaki kan, kaki udah bingung nih mau dibilangin kemana kan. Iya, udah. Biasanya kan Jatuh, pengen nanjak. Udah pengen nanjak, ngebet banget deh. Maksa akhirnya kan, terus cari-cari info-info begitu. Di bulan Agustus ternyata Gunung Salak. Dan Gunung Salak doang yang Cuma Gunung Salak. Dan memang kebetulan waktu itu pertama Gunung Salak itu kan dekat ya sama kita. Kita kan Bogor nih. Iya. Ya Gunung Salak mungkin masuk Sukabumi tapi bisa dibilang juga itu gunung yang daerah terdekat lah di daerah Bogor. Nah akhirnya kita berdua nih sama Hendra kan. Iya. Nah, terus saya bilang Puter lah. Oh, kan? iya. Nah
kita berdua mutus ini. Malamnya kita ngobrol-ngobrol. Rencanaan 3 orang kan. Rencana 3 orang. Rencana sama Padil, adalah Padil orang Meduhur. Nah rencana tuh berangkat. Padil yang ngajak awalnya. Ngajak yuk besok. Kemana Dil? Parangok lah masih tutup Dil. Ya udah kemana dong yang buka? Akhirnya cari info. Seperti yang tadi dibilang kan, cuma Salak doang yang buka tuh. Akhirnya kita mutusin buat nanjak ke Gunung Salak. Begitu nanjak, Dil, kan kita berangkat rencana pagi-pagi tuh ya. Kita waktu jam 2:30 akhirnya kita pulang tuh. Ilham sama Hendra berangkat, kan kita ngobrol di rumah Padil. Dari rumah Padil berangkat pulang deh ke rumah Ilham, karena Hendra kan nggak pulang, jadi ke rumah Ilham. Ngambil logistik seadanya kan, jalan kan cuma kita doang, soalnya kita rencana tektokan, nggak ngecamp. Tadinya jadi nggak nginep gitu. Nggak nginep. Akhirnya ke rumah Ilham nyari logistik, dapet lah gitu, cukup lah gitu buat berdua mah. Datang lagi ke rumah Padil, tahunya dia gimana jadi gak? Pas disamperin Padil tiduran. Bener tidur. Enggak dikontek-kontek dulu gitu. Enggak, kita soalnya spontan benar-benar langsung kayak ya udah ayo. Mendadak lah gitu. Jadiin. Lagi gabut kan habis mabar gitu kan. Ya udah ayo jadiin. Jadi Gabutnya seorang Ilham itu gitu guys. sekalian gabut. Gabutnya bisa nanjak nih. Nah akhirnya datang sama Padil. Lah Padil masih tidur, buset betah di bocah gitu kan magut tem. Ya udah gimana nih? Ya udah sih berdoa ya gimana. Akhirnya kan ada orang tuanya Padil tuh. Kita emang biasa panggil Umi kan. Iya. Kata Umi, udah sih jangan pada nanya ke Salak, ngapain? Sekarang kan udah tahu sendiri ceritanya Salak gimana, horornya Salak gitu kan. Pastilah. Akhirnya kita yang tadinya yakin kan Jadi ngedown. gitu kan. Begitu kita mau berangkat, set kutem, gak ada sepatu, langsung, wah mungkin apa ini pertanda, gitu kan? Apa ini pertanda? Sedangkan tahu sendirilah gitu kawan-kawan juga yang pastinya sering nanjak atau sering mendengar gitu cerita mistis tentang pendakian ke Gunung Salak. Akhirnya, ya udah Tem, lu pakai sendal aja gimana? Kalau pakai sendal gimana ya lu tahu sendiri kan Salak. Kan sekarang musim panas, masa sih ya pakai sendal aman lah, safety harusnya. Apalagi kalau jalur-jalur kayak di daerah kita kan kita udah tahu. Akhirnya berangkat berdua sama Kutem. Begitu berangkat, kita berangkat jam 5:30, pokoknya biar saat subuh langsung berangkat nih. Sampai ke BC, waktu itu kita jalan itu via BC Aji Saka. Jalan kita ke Aji Saka. Waktu nyampe ke sana, Bang, ini betul BC Aji Saka? Ya Bang, gimana? Ini saya mau ngelakuin kegiatan pendakian. Pendakian berdua doang, sampai digituin berdua doang. Iya Bang, berdua. Nekat bener. Rencana mau camp atau tektokan aja sih, tektokan. Nah kita kan nyampe ke BC itu 8:30 pagian. Tau lah perjalanan dari sini ke Cijeruk kan, ke Bumi lumayan. Akhirnya ngobrol jam 9 kita prepare, jam 11 baru mulai nanjak tuh. Jam 11 siang. Baru kan kita dikasih kayak selembaran buat nanjak tuh, apa sih dibilang kwitansi kan? Dikasih kwitansi. Akhirnya ini Bang, kalau misalkan mau nanjak ininya nanti dibawa aja di store ke loket di atas ya. Oh iya di store. Waktu di store, Bang, kebetulan hari ini yang nanjak gak ada. Ngasih tahu karena cuma abang doang berdua. Cuma kita berdua. Benar-benar kita berdua tuh di hari itu. Nekat bener. Cuma kita berdua. Akhirnya sama Kutem ngobrol lagi kan, Tem ini beneran loh, kita cuma berdua. Apalagi sekarang posisinya di malam Jumat. Malam Jumat. Terus kita nanjak pertama gitu ke Salak, terus kita nanjak 10:30 baru nanjak kan. Kita kira-kira kesampaian kan nih, maksudnya kan tahu sendiri trek Salak berapa jam gitu kan. Sampai ada kan di sini, pokoknya ada kita sampai ngelukis petanya kan tuh di sini. Jadi kita sambil ngetrek sambil direkam. Yang perkiraan kita 3,5 jam kan harusnya, kita kan setelan running nih lari. Yang perkiraan 3,5 jam kita 5 jam sampai puncak. Nah, begitu jalan kan, kalau di Salak itu dia punya apa ya, kepercayaan lah, kan, kepercayaan daerah. Kan kalau menjalankan adat itu kan nggak apa-apa, yang penting kita jangan meyakini suatu adat, betul kan? Akhirnya kita suruh jarah kan, di situ ada makom gitu. Ada makom di tengah-tengah perjalanan. Waktu kita masuk loket tuh sekitar 30 meter jalan kaki lah, langsung ada makam. Katanya Bang nanti jarah dulu ya,
KTN Loket. Nah kita akhirnya ziarah dulu, mbah apa ya gitu, gue lupa, pokoknya ada di sini. Minta izin lah gitu. Akhirnya kita ya izin lah gitu, saya dibilangnya kita baca ziarah. Nah yang awal pintu ziarah dikunci ya. Iya. Ingat ya, dikunci, pintu penjarahan itu dikunci. Kan kita tadinya mau masuk, begitu lihat pintu, oh dikunci, ya udah nggak apa-apa, kita ziarah. Beres ziarah, gimana mau lanjut? Nah, Bismillah, lanjut deh, kita lanjutkan jalan. Begitu kita lanjut jalan, sekitar jalan 2 menitan, di pohon Apa? di pohon. Terus apaan nih? Apaan? Dilihat, anak babi. Masih anak babi, santai. Babi. Jadi, Baby ini. kita maju lagi nih, jalan lagi lanjut, sampai di pos 1 kalau nggak salah ya, pos apa ya namanya. Pokoknya nanti pasti ada kan cuplikan videonya. Nah di pos 1 itu kita nyampe sekitar setengah 2 siang. Waktu di pos 1 kan kita masak dulu tuh, masak dulu kayak buat cemilan-cemilan lah. Ya, masak dulu tuh sama Indra. Pas begitu kita masak kan kita rencana, kita udah izin ya sebelumnya, Bang, kalau misalkan di atas kalau kita kayak kedinginan berlebih dikarenakan kurangnya peralatan, bisa dibilang kita gak safety karena buru-buru ya. Kita gak bawa kayak sleeping bag, kita gak bawa playseat, padahal playseat diwajibkan tapi kita lupa waktu itu, jadi kita kedinginan. Nah makanya saya izin di pos awal buat menyalakan kayu, buat ya bakar kayu lah gitu, buat bikin api unggun, boleh kan? Oh boleh. Udah lupa pasal dengan alasan darurat atau apalah. Nah kan kita udah ada alasannya tuh. Begitu nyari kayu kan salah tuh, jadi salah satu hutan yang benar-benar tropis ya. Oh kaya akan tumbuhan, benar-benar pohon tuh kan. Apalagi tambah kita kabut, kita musim panas kan jalan, tapi kabut. Bukan musim panas Kita jalan, tapi itu kabut, udah mulai kabut ya, belum hujan sih tapi udah kabut. Cuman itu kan itu lu musim panas ya. Musim panas. Itu yang kabutnya cuma di gunungnya doang apa? Sebelum lu ke gunung juga udah? Sebelum ke gunung panas pak. Panas. Sebelum ke gunung itu benar panas. Apalagi kan Agustus, bulan panas. Tapi begitu kita nyampe tuh di pos 1, kabut benar-benar tebal. Kita memutusin kan sama Tem, gimana nih kalau kita masak dulu sini? Oh ya udah emang kebenaran kan kita nggak sarapan dulu, sebelumnya. Akhirnya kita sarapan dulu. Nah, Tem, dingin ya? Iya dingin, nyalain kayu bakar ya. Cari kayu bakar gitu. Kan kita kalau nyalain kayu bakar nggak nebang dari pohon ya, tapi dari ranting-ranting patah gitu. Nah, kita usaha ini pas begitu ngambil kan pisah sama aku Tem. Ambil kayu, saya ambil, simpan. Kita kumpulin di tempat kita kumpul yang ada tas kan, tas itu kumpulin. Tem, kayu lu mana? Lah tadi udah di sini banyak. Yang benar, tadi udah bawa. Iya udah. Kok ini nggak ada? Beneran Tem? Ya serius. Akhirnya kan, yang mana sih Tem? Lu udah ngambil kayu? Iya beneran. Tadi udah ngambil. Nah di sini kita bingung. Kita udah ngambil kayu banyak, tapi tiba-tiba kayu yang kita ambil nggak ada. Tiba-tiba nggak ada. Jadi seolah-olah kita diperingati jangan dulu inilah kalau belum benar-benar darurat gitu. Akhirnya kita masih ya udah, daripada kita diam di tempat kedinginan nanti ada hipotermia kan, bahaya. Ya udah deh kita lanjut aja. Nah habis sarapan kita lanjut jalan tuh. Waktu itu kita jalan kan istirahat setengah 2, jalan sekitar jam 2-an lah, lumayan lama sih istirahat. Jalan kita sampai apa ya, puncak Pajar apa ya. Nah kita gak berhenti sampai ke puncak Pajar itu. Akhirnya di puncak Pajar yang video tadian dalam yang jalan kita lihat cuplikannya, yang dalam jalan tuh. Nah situ berhenti. Kita kan kayak kedinginan gitu kan. Nah kita pakai sarung berdua. Sarung kan emang bawa buat sholat, dibawa. Kita berdua nih satu sarung. Saya udah sampai puncak nih. Oh iya udah sampai. Pakai tuh sarung tuh dingin, ya udah dipakai dingin. Berdua kan, berdua ya kan. Satu sarung berduanya. Nah sepi, sepi kan. Di gunung sepi. Pas gitu kita tutup pakai sarung kan, diciput. Iya. Diciputkan lah orang Sundamanya. Ke ataskeun lah gitu. Ke ataskeun lah gitu dikaitkan. Begitu dikaitkan set yang tadinya sepi di belakang tiba-tiba ada suara berisik kan. Jadi kayak banyak orang gitu. Jadi yang tanya kan, ya kan tahu sendiri di loket tadi kasih tahu. Iya, cuman nggak ada. Dan salak selain itu, dulu lah sama skutem itu kan. Dan salak itu mulai udah zuhur kan udah agak nerima lagi buat pendakian.
untungnya kita jalan kan sebelum zuhur. Iya. Ya secara tidak langsung kalau misalkan emang ada pendaki, kita aja jalan setengah 11 masa bisa kesusul sih? Iya gitu. Gitu aja Pikirnya ya. Iya. Kita gini kan, pakai sarung berdua. Tem, lu dengar suara? Udah, yang berisik am. Enggak, bener, lu dengar gak apa-apa. Dengar, udah, bareng-bareng buka sarung. Iya. Buka sarung kan, niatnya. Buka sarung, langsung ngebalik ngebalik. Iya. Buka sarung, set, lihat, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Emang itu tuh suara apa tuh? Jadi kayak Dijak apa gimana? enggak, lebih ke suara orang ngobrol, cuman dari kejauhan kayak lagi nanjak gitu. Iya. Bang, ayo jalan. Ah, Kayak bang, semangat ya. Sama yang terakhir tuh yang ngeri. Yang terakhir yang Udah ngeri. merinding kan, udah merinding. Pas begitu pakai sarung kan. Hmm. Deng, 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 deng. suara. Suara gamelan tuh kan. Gamelan. Salak itu ciri khas. Kebanyakan yang nyetain horor salak itu suara gamelan. Gue kira tuh dilebih-lebihin. Padahal Padahal emang nggak. asli. Emang serius. Keras. Emang ada Asli. gitu. Serius ada pak. Suara gamelan tuh awalnya sih kayak deng 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 deng. Nah langsung suara berisik. Merinding gak tuh sih lo? Wih, asli pak, bukan main. Udah pertama gitu Pertama, kayu maksudnya nggak ada. kita ngerinya gini loh, kita ya bisa dibilang mungkin ini mah kan kepercayaan masing-masing lah, boleh percaya boleh enggak. Kalau orang-orang tua dulu kan bilangnya di malam Jumat itu sengit kan. Iya. Nah kita jalan di malam Jumat, terus ditambah cuma berdua doang gitu kan. apalagi kan ini ke gunung aja. Apalagi kita dadakan Iya. tanpa rencana. Itu Akhirnya suara gamelan itu jam berapa tuh kira-kira? itu jam 2:30 kurang deh kayaknya. Sore. Jam 2-an nih, sekitar jam 2-an sih, ada jam 2-an. Itu kan kita emang udah kabut, belum hujan, udah kabut tuh. Kita kayak gini ngumpet. Bang, semangat ya. Jalan lagi, jalan nunggu ya. Iya, semangat gitu kan. Jadi kayak seolah-olah buat nungguin ayo semangat jalan dikit lagi loh. Dikit lagi loh jalan. Masih jauh. Ayo semangat, semangat. Tadinya kan udah kita mau di Pajar Surya kan. Nah, puncaknya. Kita tadinya udah tem ambil Pajar Surya aja. Soalnya kita lihat sikon udah mau hujan. Meskipun itu musim panas. Meskipun musim panas udah kelihatan mau hujan. Akhirnya kata kan ya udah kita lanjut sih nggak apa-apa dikit lagi lagian nanggung kapan lagi gitu kan mau ada niat kesalak. Iya. Siapa sih yang benar-benar gitu meskipun niat sih pasti banyak yang mau niat atau mau nanjak kesalak, tapi siapa sih yang punya kesempatan buat nanjak Iya. Iya bener. gitu kan. Akhirnya ya nanggung deh, gimana soal hidup dan mati itu nanti aja deh. Pertawa apa sih itu dipertaruhkan Iya, nyawa dipertaruhkan. juga anjay. Saking penasaran dong. Sok coba tanya sahabat-sahabat pendaki yang lain siapa sih yang nggak penasaran gitu sama Iya, Gunung Salak kan pasti. sekarang Penasaran bisnisnya Gunung Salak kan. Akhirnya dicoba lanjut lagi jalan, kita prepare briefing lagi siap-siap lagi lanjut tuh. Salak itu kan jalannya benar-benar curam ya. Benar-benar gini tuh ya benar-benar kita jalan pakai webbing, habis gitu kan webbingnya tuh udah berkarat, bukan berkarat sih kayak rapuh gitu kan kalau tali. Dan ini jalan bener gak? Nah kita bingungnya tuh begitu keluar dari Pajar Surya menuju puncak Salak 2 ya, ada jalan lagi. Entah- Celah gitu. Jadi itu via yang lain, nggak tahu via Pasir Reungit Iya. atau via apa gitu ya, beda jaluran. Kalau kayak gede kan Putri Cibodas, Iya, kan kan. beda ya, lewat dulu puncak gede. Kalau itu enggak, jadi kayak lebih ke kita keluar langsung keluar, lebih kayak ke Gunung Cikuray. Iya. Jadi di tengah jalur bertemu di antara via 1 sama via 2 tuh. Nah, kita ketemu tem ke bawah atau kemana? Sedangkan di sini gak ada jalurnya, Nggak ada nggak ada petunjuk. petunjuk. Yang ada cuman kayak jalan lebih gede aja. Jadi jalan buat turun ke via itu lebih gede jalannya ketimbang jalan buat ke puncak. Jalan buat ke puncak tuh kayak gimana ya, rimbun. Kita benar-benar takut kan. Tapi kita bawa ininya sih, bawa apa? Peta. Akhirnya kan dikoordinatin lagi. Akhirnya oh iya benar ke selatan. Kita kan harus selatan terus aja ikutin tuh. Ikutin koordinat yang sesuai sama peta. Terus kita berangkat. Yes. Akhirnya nyampe puncak. Jam Sebelum nyampe puncak itu kita hujan dulu. Nah di situ hujan tuh yang anehnya hujan tuh gini. Kalau hujan kan biasanya cekcuk Iya. gitu kan. suara. Ini mah nggak ada suara, tiba-tiba deng, seng, suara. Karena hujan. Jadi seolah-olah orang itu sadar keadaan orang ngantuk masih. Jadi berat. lelah lah gitu. Kelelahan mungkin. Nah, jadinya kan sampai puncak
sampai puncak tuh benar-benar basah kuyup kan. Kan kalau kayak baju salin, baju ganti sama makanan dibungkus dulu trash bag kan, jadi aman nggak kena air. Terus kita di puncak nyampe puncak Salak 2. Kita tujuannya puncak 9, cuman nggak inilah, yang penting kita sampai puncak 2 udah gitu, soalnya kebanyakan sahabat-sahabat pendaki yang lain juga sampai puncak 2. Akhirnya kita sampai puncak 2 set. Nah, lapar kan? Ya lapar. Masak lagi. Kita masak nasi. Itu di puncak. Di puncak. Enggak, gue lupa gini. Waktu di puncak 3 di pos 3 ya. Di pos 3 kita masak nasi. Cuman belum dimakan ya, dimasak doang kan, dimasak doang. Masak nasi belum sama ini ya, apa sih? Sama daging-daging lauk-lauknya. Belum. Baru nasi doang. Rencananya emang buat di puncak karena kita kan nonton dulu di YouTube ya. Sebelum ke puncak itu ada pos 3, dari pos 3 ke puncak itu sekitar 2 jam. Kalau bawa keril, kalau gak bawa keril berarti kita estimasi perjalanan sekitar 40 menit lah. Nah, 40 menit. Udah deh kita masak dulu biar nyampe ke sana takutnya kedinginan atau keburu lapar kan bahaya. Jadi kita langsung makan. Nesting kan kita bawa nesting kotak tuh, kayak nesting tentara. Masak nasi kan. Kita masak nasi. Udah matang, oh ya udah dinginin dulu aja kan, takutnya kalau panas kena tas kan sobek. Didinginin, ditutup nasi masih utuh nasi masih utuh. Nih cerita ngakak tapi serem gitu. Bener, nasi masih utuh. Nyampe kan ke puncak, tadi ada nasi kan, ya udah tinggal masak lauknya, dimasak kan lauknya, saya digoreng kayak kita goreng sosis. Kayak bawa daging kan dari rumah, tinggal goreng. Akhirnya pas dibuka nasi utuhnya dipastikan, nasi utuh, benar-benar utuh, belum dimakan, kita masak full satu nesting. Begitu dibuka nasi jadi bulat Kak. Bulat gimana sih? Serius loh, asli bener merinding asli. Nesting kotak gimana sih kotak? Iya. Si nasi teh full kan ada tutupnya kan, ditutup otomatis nasi kalau kegublak-gublak gerak gak sih kalau full? Enggak lah. Enggak kan? Iya. Nah sekarang begitu kita buka si nasi yang tadinya rata gitu kan, tiba-tiba bulat 3. Jadi gini. Kan kayak gini. Cuman agak kecil, masih baso. Iya. Jadi 3. Jadi kayak berbentuk baso gitu. Jadi gua dulu kan pernah dengerin cerita dari Bang Alek ya, ada kalau bisa dibilang ya senior gua lah Bang Alek. Dulu Bang Alek pernah juga kejadian kayak gini. Nah, gua langsung inget ke cerita yang pernah didengar sama gua waktu Bang Alek cerita ke gua, kayak katanya sih, gua waktu di pos 1, Bang Alek di pos 1. Nasi yang tadinya di nesting itu benar-benar rata sampai bulat Itu pas nyampe ke puncak apa? Tapi Bang Alek satu masuk akal karena nasi nggak benar-benar pula bisa dibilang. Jadi bisalah dengan goyangan kita jalan kaki. Iya. Jadi satu bulatan kan. Satu bulatan ya. Oke. Nesting kotak kan. Saya buka terus kutem nggak kutem. Iya. Buka. Lah. 3. Kita ingat dulu ke cerita Bang Alek. Terus ingat cerita Bang Alek. Langsung aja istighfar. Tapi itu tahu nggak pertanda apa? Kalau kata Bang Alek sih gimana ya, lebih ke kalau mau makan katanya hadiah dulu lah gitu. Kalau dari Sunda kan hadiah ke karun gitu kan, Tawar-tawar gitu. Tawar-tawar gitu. Cuma kita emang dari awal makan kita be aja. Wah, jadi cuek lah. Cuek kan, benar-benar cuek. Jadi pas awal nanya ke Salak, awal masuk rimba kita bukan ngeri sih, lebih ke press aja. Soalnya emang udah mumet kan tadinya, pengen ke alam. Begitu di alam press, jadi gak ada pikiran kayak mistis. Apalagi kan ditambah sana banyak ya orang-orang soleh yang meninggal, kayak makam-makamnya. Ikan Salak tuh awal masuk langsung makam. Nah itu di puncak bukan nesting, nasi udah tiba-tiba jadi bulat 3. Benar-benar 3 itu nasi. Kalau mungkin kayak aneh ya, kayak cerita apa ya, bisa dibilangnya bikinan lah, atau mungkin bukan fakta gitu. Tapi emang nyata itu emang serius emang fakta. Jadi nasi itu benar-benar segitiga bulat kan, ada 3. Ada 3 akhirnya. Kutem langsung. Ayo tuh udah mateng nih, nasinya mana, kan tadinya emang buat di ini kan mau dipindah ke piring. Taunya bulat, pas kutem lihat deh. Lah, lu bocah ngapain sih, gak ada kegiatan gitu kan. Ngapain kebulat-bulatin nasi kan kalau dulu anak kecil gitu kan. Kalau mau makan sama ibunya bulat-bulat kan pakai garam. Lalu ngapain emang gue bocah gitu kan, mau gitu-gituin segala tuh nasi. Lah udah mati kan langsung.
apa ngerjain nih bocah gitu ya lah bilang, Tem lu bener Tem, jangan gitu Tem, lu kan yang ini nasi langsung gitu kan. Serius Jadi langsung nunduk ke sebut. langsung dulu ya, lagian sekarang siapa sih yang mau ngebulet-buletin apalagi dengan goyangan kita jalan kan nggak mungkin. Kalau mungkin iya mungkin gitu ya, dengan alasan nasinya kurang, tidak memenuhi ruang Itu kan pas gitu. pas benar-benar padat benar-benar kita takarannya benar-benar full. Itu gimana ya, kayak kalau misalkan kayak kurang gitu ruangan, ada yang kosong, kita ke jalan-jalan gini di tas mungkin bisa ya, oke kita bisa, tapi ini kan enggak full. Jadi ini lebih ke itu mistis-mistis gitu ya. Jadi kita sih lucu ada awalnya lucu ada Des kok jadi masih segitiga gitu kan, dia tiga bulat. Jadi 3 bulat. Maksudnya ngapain sih ya, kan gue kira ngapain sih ini bocah gak ada kegiatan amat kan, taunya gitu pas kita bilang demi Allah, sampai kita sumpah-sumpahan tuh biar gak panik kan. Sumpah-sumpahan takutnya, maksudnya gak lucu kan kalau kita harus bercanda hal gini di gunung. Sumpah lu, iya benar. Oh ya udah istighfar. Kita yang tadinya mau makan gak jadi. Itu nggak dimakan tuh yang bulat-bulat gitu? Nggak, sampai nggak dimakan tuh. Cuma kita ratain lagi, diratain lagi, sampai ditambah kayak sosis kan, dipadatkeun deui, lamun orang Sunda mah. Jadi dipres lagi. Dipres lagi sama kita biar benar-benar ngebuktiin. Coba kita buka pas turun, benar-benar dipres. Akhirnya kita cuma makan rotian sama nugget sama sosis yang digoreng lah sisa gitu, yang nggak masuk ke nesting. Nah situ sebelum kita turun tuh kan ada sini arah ke puncak 9 ya, sama puncak 1 2 3 4 sama seterusnya lah gitu. Nah ada jalanan, jadi kita masuk ke puncak nih puncak 2 nih. Nah ke situ tuh masih ada jalan Buat ke puncak 9. Kan sekarang selat ada banyak puncaknya, kalau nggak salah berapa 14 lupa pokoknya. Kita cuma bisa ke puncak 9 tuh kalau lewat Aji Saka. Akhirnya kan minum dulu. Oh ya siap. Minum dulu santai. Nah kita nggak jadi makan tuh. Kita nggak jadi makan. Nesting ditutup lagi. Bahkan kita press lebih padat supaya ya logika kita gitu, tuduhan kita yang opini kita yang berhayal ke situ terbukti. Ditutup biar gak panik lah gitu. Sekarang teh mau foto-foto sok silakan gitu kan, kita foto-foto santai. Kita bahkan ke tem aja orangnya lebih ke gimana ya, lawak terus kan. Masih kayak goyang-goyang video yang tadi kan. Kita bikin apa sih ya. Jadi guys, ini sebelumnya tadi Ilham cepet cerita juga ke gua, terus ngeliat dulu videonya ke gua, jadi nanti gua liatin lah di nanti di cuplikannya gitu kan. Nah begitu kita kan udah beres di puncak 2. Kita di puncak 2 itu sekitar setengah 4 sore, dan itu keadaan gerimis karena udah diterpa hujan kita sebelumnya, dan udah gerimis di puncak tuh. Kita berharap kabut tuh kebuka karena kita mau melihat hambalan itu yang bulat dan kelihatan lah gitu view dari situ sedikit, dan akhirnya enggak, kita nunggu sampai jam setengah 5 atau 1 jam kita nunggu di puncak. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda ya, gimana nih nanya ke Salak gitu kan di puncak, sampai cerita dulu iya sih emang gitu kan. Ditambah gini loh, Kutem itu pertama najak itu ke Gede itu bulan Mei, ke Gede itu bulan Mei ya kalau nggak salah, Mei itu pertama, terus diajak lagi ke Gede lagi bulan sebelum Agustus, bulan apa sih pokoknya sebelum Agustus najak lagi ke Gede, terus akhirnya langsung diajak ke Salak, kan panik dong. Ya bisa dibilang awal-awal mulai suka alam langsung dikasih yang ekstrim. Nah ternyata alam tuh nggak cuma indah gitu. Jadi benar-benar balik. Ya pokoknya kita bingung kan, sampai kita gak makan, berapa perut udah keroncongan gitu kan, kita makan seadanya aja sama ya. Jadi lu juga nggak masak nasi lagi? Enggak, karena itu masih ada Pak, dan itu lebih ke gak mau sih, lebih ke gampang. Jadi malas gitu. Jadi malas, jadi gimana ya? Lihat buat apa gimana sih makannya gitu? Udah lihat kayak gitu. Kita sampai ada pikiran gini, ini harus dihancurin apa enggak? Iya. Yang bulat itu. Tapi kalau gak dihancurin kita penasaran. Iya.
kan kalau karena guncangan sekarang kita kalau di press lagi turun terjadi lagi berarti mungkin karena emang guncangan. Iya. Kalau emang ini akhirnya kita kan 3 nasi itu diratain ditutup kayak tadi gue bilang kan, akhirnya dan sok foto-foto beres foto-foto beres bikin video itu inilah gitulah. Akhirnya ayo turun yuk, udah 4:30 nih, turun ayo, udah kita turun gimana, santai atau ini santai aja kata gue, karena kan dilihat posisi salak, lumpurnya kan masya Allah, terus sendiri kan celana aja tuh kotor sampai segini tadi. Nah makanya ya udah mau jalan tongganing lanjut di kesek ditinggalin aja kayak kakek pegang tongkat